Halo Sobat Pancasila, selamat datang di podcast Ngopi Nusantara, ruang diskusi santai tapi penuh makna. Saya selaku host Yuna Mintarti hari ini akan mendiskusikan sesuatu yang sangat ramai dibicarakan di media sosial, sangat viral, yaitu terkait tagar kabur aja dulu. Fenomena ini sangat viral sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kondisi negara saat ini, atau bisa dikatakan juga sebagai curhat online karena adanya krisis etika, integritas, atau kepemimpinan Pancasila yang mungkin sudah mulai menurun intensitasnya. Baik, tidak usah berpanjang lebar, akan saya perkenalkan para tamu yang sudah hadir pada podcast kita hari ini. Tamu kita yang pertama adalah Bapak Sutikno. Beliau adalah selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tamu yang kedua adalah Bapak Supartoyo selaku Koordinator Bidang Tim Data dan Informasi Stasiun Geofisika Ambon. Selamat sore Bapak. Sore. Sore, baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Yoga Pratama. Beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi EMA Lamu. Selamat sore Bapak. Sore. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak pada sore hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang dalam podcast kali ini adalah operator Zoom dan juga merupakan yang akan mengemas video ini supaya lebih menarik dan interaktif nantinya. Baik, kita mulai saja diskusi interaktif kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya untuk lebih menghangatkan suasana kita, akan kita saksikan video singkat dari Profesor Renat Kasali yang menangkap fenomena yang viral ini. Silahkan Pak Riki untuk videonya. Bagaimana merespon kabur aja dulu ini, Prof? Jadi saya kira yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah empati. Pemimpin harus menyampaikan atau berkata-kata dengan bahasa empati, bukan dengan bahasa menyangkal. Tidak ada gunanya menyangkal. Toh kenyataannya PHK memang terjadi setiap hari. Kemudian kita juga melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak enak kita saksikan. Baik, kita mulai diskusi hari ini. Kita langsung pada pembahasan tagar kabur aja dulu jika dikaitkan dengan etika dan Pancasila. Saya ingin mendapat insight atau pendapat dari Pak Sutikno jika fenomena ini dikaitkan dari sisi etika dan nilai-nilai Pancasila. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Silahkan Pak Tikno. Iya, baik, terima kasih. Kalau menurut saya ya, tagar kabur aja dulu ini menurut saya pribadi sih, ini masih multitafsir ya. Maksudnya ada potensi, sebenarnya ini maksudnya adalah baik. Nah, kalau kebanyakan orang ya, kalau menurut saya menilainya itu kayaknya seperti yang negatif gitu ya, bertentangan dengan nilai Pancasila dan sebagainya. Namun kalau menurut saya ini suatu bentuk demokrasi di negara kita, siapapun boleh berbicara, terus kemudian terkandung juga di dalam sila keempat Pancasila bahwasanya itu dilindungi oleh Pancasila juga dan diperkenankan tentunya. Nah, namun kalau dari pandangan saya pribadi selaku ASN ya di BMKG, menilai ini sesuatu yang positif saja. Jadi maksudnya kabur aja dulu itu mungkin kepengen meningkatkan pendidikan ke luar negeri atau meningkatkan kompetensi ke luar negeri, dan itu tentunya sangat bagus sekali untuk perkembangan ataupun kemajuan pendidikan ataupun teknologi di Indonesia ke depan nanti. Jadi kalau menurut saya tidak ada bertentangan, karena apapun, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya di Indonesia ini, karena negara kita negara demokrasi. Dan kalaupun itu sesuatu yang mungkin agak membahayakan ya, atau mungkin membahayakan, tentu
kita sudah percaya dengan pemerintah yang saat ini bekerja ya. Pasti sudah ada aksi antisipasi, misalnya nanti akan ada pelonjakan masyarakat yang memang pengen pindah ke luar negeri. Tentunya kan pasti ditanyain ya, mereka mau ke luar negeri itu mau ngapain, dan tentunya kan diseleksi, di filternya kan pasti cukup bagus juga ya. Mungkin gitu aja. Oke, Pak Tikno, terima kasih. Jadi kita menyikapinya sebagai hal yang positif juga ya, tidak semata-mata itu sesuatu yang negatif, tapi bisa dikatakan juga itu merupakan hal positif yang bisa saja dilakukan atau merupakan hak setiap warga negara untuk memilih mungkin kabur aja dulu sebagai bentuk peningkatan kompetensi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tagar kabur aja dulu jika hal tersebut dikaitkan dengan krisis integritas dalam kepemimpinan. Tentunya kita tahu ya, kita di awal pemerintahan tentunya sudah kita juga mendapatkan berbagai macam informasi terkait fenomena yang sekarang ada, kondisi politik yang bisa dikatakan belum menentu juga, kondisi ekonomi juga. Nah, jika fenomena kabur aja dulu ini dikaitkan dengan krisis integritas dalam kepemimpinan, menurut pandangan Pak Supartoyo seperti apa? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Yuna. Mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sutikno terkait tagar kabur aja dulu. Kalau dikaitkan dengan integritas dalam kepemimpinan ini, bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan pemerintah. Dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan asta-cita yang disampaikan oleh Presiden, salah satunya di mana terkait lapangan pekerjaan. Ini pastinya tagar kabur aja dulu nih merupakan, kalau saya melihat, sebagai sindiran sebetulnya. Sindiran kepada pemimpin yang melanggar integritas yang disampaikan gitu. Jadi ketika lapangan pekerjaan yang harusnya pemerintah itu sampaikan bahwa akan menciptakan lapangan pekerjaan yang masif, pada kenyataannya masyarakat yang ingin mencari pekerjaan tidak mendapatkan mendapatkan kepastian. Belum lagi mungkin masyarakat yang melihat ini tuh kehidupan di luar, masyarakat Indonesia yang bekerja di luar tuh punya kehidupan yang baik ya, gaji yang tinggi, sehingga ini menjadi sebuah seperti sebuah keinginan tersendiri masyarakat itu untuk mencapai hidup lebih baik dengan mencoba peruntungan kerja di luar negeri. Mungkin seperti itu. Jadi harapannya mungkin adalah apa yang menjadi asta-cita terkait lapangan pekerjaan itu bisa dapat diwujudkan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Mungkin seperti itu saya melihat fenomena kabur aja dulu. Oke, baik Pak Supartoyo. Jadi kita melihat fenomena ini semacam sindiran sekaligus inputan buat pemerintah bagaimana mengupayakan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga diharapkan akan mereduksi keinginan orang-orang untuk kabur aja dulu, walaupun mungkin hanya sementara. Oke, kita lanjut ke masalah ketahanan nasional. Jika dikaitkan dengan tagar kabur aja dulu,
masalah ketahanan nasional di mana aset bangsa yang merupakan generasi muda khususnya ini akan sedikit tergerus ya karena mereka akan lari ke luar negeri yang tentunya mereka-mereka yang memang punya kompetensi atau keahlian lebih di bidangnya. Nah, jika ini dikaitkan dengan ketahanan nasional dari sisi sumber daya manusianya, kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Yoga? Silahkan Pak Yoga. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau dari saya terkait tagar kabar kabur aja dulu itu mungkin menggambarkan ketidakpercayaan generasi muda kita pada sistem kepemerintahan saat ini. Salah satu pilar ketahanan nasional itu adalah ketahanan informasi dan ketahanan pangan. Nah, mungkin dalam dua hal ini saya sebagai ASN BMKG juga pastinya terlibat dalam memberikan layanan terkait informasi cuaca dan iklim. Jadi apabila hal ini dalam maksud kabur aja dulu ini bisa menurun ke masyarakat, tentunya itu bisa berdampak pada informasi yang nanti kita berikan atau kurang mengandalkan informasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak Yoga, terima kasih atas pendapatnya. Jadi seyogyanya pemerintah dalam hal ini instansi BMKG juga semakin mengupdate output layanannya ya, sehingga para generasi muda khususnya lebih percaya akan keakuratan data dan informasi yang disampaikan oleh BMKG sebagai bekal mereka untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, akan kita lanjut diskusi interaktif kita terkait tagar kabur aja dulu tadi. Misalkan dari Bapak-Bapak semuanya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden dan melakukan dialog langsung. Apa yang ingin Bapak-Bapak sampaikan terkait fenomena kabur aja dulu itu? Silahkan dari Pak Yoga, mungkin ini yang pertama kita berikan kesempatan. Silahkan Pak Yoga. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau saya ada kesempatan untuk bertemu dengan atau mengobrol dengan Bapak Presiden, mungkin saya akan sampaikan karena saya ini kan ada backgroundnya sebagai ASN di lingkungan BMKG. Mungkin saya ingin bilang bahwa untuk tren kabur aja dulu ini menunjukkan bahwa masih adanya jarak atau informasi dan kepercayaan masyarakat itu jadi masih menunjukkan adanya jarak antara informasi dan kepercayaan masyarakat. Ini jadi tanda bahwa informasi dari kita sebagai ASN BMKG mungkin itu belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat gitu, baik dalam segi kecepatan maupun akurasinya maupun dalam penyampaian diseminasi informasi cuaca tersebut gitu. Dan saya juga menyoroti bahwa anak-anak muda sekarang ini bukan lagi sebagai generasi penonton gitu. Jadi mereka ini adalah pemain inti. Kita hanya perlu percaya dan memberi mereka panggung gitu. Jadi kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, maka harus kita mulai dengan melibatkan yang generasi muda atau milenial ini. Mungkin itu yang mau saya sampaikan jika bertemu kepada Bapak Presiden, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yoga atas tanggapannya. Jadi Bapak ingin sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah semacam gap ya antara harapan dengan kenyataan yang ada, dan
seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kondisi saat ini, terutama bagi BMKG ya. Bagaimana memberikan informasi cuaca yang lebih akurat dan akuntabel, dan anak muda sebagai pelaku juga dalam kondisi ini, tidak hanya sebagai penonton, dan sudah saatnya mereka untuk diberikan kesempatan tampil untuk menunjukkan kompetensinya. Oke, sekarang saya minta dari Pak Supartoyo. Menurut Pak Supartoyo, apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik, mungkin jika saya dikasih kesempatan untuk bertemu Presiden, mungkin terkait dengan tagar kabur aja dulu, ini mungkin yang ingin saya sampaikan tuh lebih, ayo kita hargai masyarakat kita, rakyat kita yang punya skill. Kita tidak bisa istilahnya mengabaikan itu. Ketika rakyat yang punya skill itu tidak dihargai, apa yang inovasi yang disampaikan, sehingga kabur aja dulu nih ketika negara lain membutuhkan orang-orang yang punya skill itu malah dibutuhkan di negara lain. Jadi sesuai dengan Astacita, salah satunya lapangan pekerjaan ini harus ditingkatkan lagi terkait dengan kita bisa menampung skill-skill rakyat, masyarakat yang mempunyai inovasi, itu harus dinaungi pada suatu wadah yang baik gitu. Jadi masyarakat tuh bisa senang, bisa bahagia untuk bekerja di dalam negeri. Mungkin seperti itu yang akan saya sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, Pak Supartoyo, menarik sekali. Jadi kita harus menyikapinya dengan memberikan kesempatan atau lebih menghargai para tenaga muda atau generasi muda yang memang punya kelebihan untuk bisa bekerja di negeri sendiri ya, sehingga mereka merasa lebih dimanusiakan atau lebih diapresiasi atas keahlian atau skillnya, sehingga mereka tidak akan tertarik untuk ke luar negeri atau menjadi warga negara lain yang dimana mereka akan merasa lebih dihargai. Oke, terima kasih Pak Supartoyo. Untuk yang terakhir, saya ingin minta dari Pak Sutikno, apa yang ingin Bapak sampaikan ke Presiden? Silahkan Pak. Kayaknya susah ya Mbak ya, kita ketemu Presiden ya, apalagi kita ASN kayak gini ya, sadar diri aja. Seandainya. Oh ya, misalnya kalau ketemu ya, saya berharapnya sih pemerintah malah mendukung apa keinginan masyarakat itu, mereka ingin keluar negeri. Nah, maksudnya kan keluar negeri itu kan bukan hanya sekedar pindah kewarganegaraan ya, bukan hanya sekedar kabur ya, tapi mungkin keluar negeri ya dalam rangka mengembangkan kompetensi ataupun belajar sampai ke negeri Cina atau selanjutnya kayak gitu. Jadi harapannya mungkin diperluas saja, didukung, beasiswa ditambahin dan sebagainya. Pokoknya didukung aja lah kalau menurut saya sih. Tentunya kan itu ada mekanismenya. Tentu pemerintah akan bisa mengaturnya. Mungkin demikian. Oke, baik Bapak-Bapak. Terima kasih sekali untuk tanggapannya. Sangat menarik sekali apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa tagar kabur aja dulu bukan semata-mata fenomena negatif ya. Kita harus bisa menyikapinya secara positif juga. Bisa dikatakan itu merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atau proyek-proyek atau kebijakan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran, dan juga memberikan kesempatan pada generasi muda untuk mungkin belajar lebih luas lagi ke luar negeri, dan nantinya diharapkan mereka akan kembali lagi ke dalam negeri dan bisa mengaplikasikan atau mengabdikan ilmu yang sudah mereka peroleh untuk kemajuan bangsa dan negara serta
negara Indonesia tercinta. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini memang sesuai harapan bisa membawa dampak yang positif untuk negara kita, generasi muda pada khususnya, sehingga nanti akan memberikan pengaruh yang cukup positif bagi kehidupan kita selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Kita sampai jumpa lagi untuk pembahasan fenomena-fenomena menarik lainnya di kesempatan yang akan datang. Selamat sore, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya.